Hai teman-teman semua, kembali lagi di video aku. Aku Juswan Saif Pardede dengan NPM 1184091, kelas D4 TI 3A, Politeknik Pos Indonesia. Di sini aku akan memberi recap dari uh, webinar yang telah berlangsung pada 12 Desember 2020, yaitu uh, webinar series kewirausahaan dan digital planner dengan tema revolusi mental. Di sini pembawa di sini sebagai moderatornya Muhammad Yusril Helmi Setiawan, Eskom Mkom. Kebetulan saya berada di webinar room 2 dengan moderatornya Pak Helmi Setiawan, Pak Yusril Helmi Setiawan, dan konver dan untuk pemaparan penjelasannya untuk Google Webmaster Tools dipaparkan oleh Roli Maulana Awangga STMT, dan yang kedua Conversion Rate Optimization oleh Roni Habibi STMT. Nah, di sini untuk memenuhi UTS GIS Geographic Information untuk memenuhi UTS GIS pada tanggal 11 Desember 2020, mahasiswa diharuskan untuk ikut di webinar series kewirausahaan dan digital planner dan merecap isi dari webinar tersebut. Nah, di sini saya akan merecap apa saja yang dipaparkan di webinar series kewirausahaan dan digital planner room 2, lebih tepatnya pada 12 Desember 2020. Di sini pada sesi pertama yaitu Google Webmaster Tool atau Search Console yang dibawakan oleh Pak Roli Maulana Awangga STMT. Di sini arti dari Google Search Console yaitu layanan gratis yang disediakan oleh Google untuk para webmaster atau pembuat web. Dan layanan ini berfungsi untuk meningkatkan keterlihatan situs di hasil pencarian Google dan menampilkan laporan status indeks pada web yang didaftarkan. Jadi kalau kita melakukan pencarian di Google, web kita akan tervisualisasi atau dapat dilihat oleh user-user lainnya jika kita keyword yang ada di website kita dicari. Nah, di sini recap pemaparan sesi pertama. Yaitu di sini dalam menggunakan keyword, maka user atau pembuat blog atau website harus memperkirakan proyeksi apakah website mereka akan menjadi panel teratas pencarian saat di search di Google. Lalu selanjutnya dalam web searching, website yang kita buat harus bisa kita sesuaikan dan estimasi dari segi proyeksi, pencarian, kebutuhan, dan visualisasi, serta isi yang sesuai dengan pengunjung atau user yang mengunjungi website kita, terutama dari segi web pencarian dengan keyword yang belum pernah dipakai atau unik, jarang dipakai, sehingga saat seseorang menggunakan keyword tersebut, website kita kemungkinan akan masuk ke panel pencarian paling atas, dan itu pasti menguntungkan dari webmaster. Nah, di sini dalam Google Webmaster, kemampuan mengingat Search Console dari halaman yang ditampilkan adalah berdasarkan storage dan akan mempengaruhi kecepatan page speed. Jadi jika kita yang mempunyai website ingin mereka pengunjung seperti kalau misalnya dari Instagram itu kayak insight, jadi saat kita ingin mereka pengunjung dan aktivitas pada website kita, di sini contohnya pada kurun waktu paling lama 2-3 tahun dalam hal mobile banking kayak seperti mutasi kayak gitu, maka akan dibutuhkan kemampuan storage yang besar dan page speed akan juga berpengaruh. Jadi akan lebih, bisa dibilang akan lebih lambat dalam proses recap datanya.
karena kurun waktu yang ditentukan sudah dalam hitungan tahun, jadi data yang dihasilkan juga akan lebih banyak. Dan di sini kita masuk ke sesi kedua, conversion rate optimization, yang dibawakan oleh Pak Roni Habibi STMT. Di sini untuk definisi conversion rate sendiri adalah persentase pengunjung website yang melakukan tindakan yang menguntungkan pemilik bisnis dari total pengunjung website. Nah, ini berhubungan sama penjelasan pertama untuk sesi pertama tadi yang dibawakan Pak Roli. Kita bisa menghitung conversion rate dengan membagi jumlah conversion yang terjadi di satu halaman website terhadap total pengunjung halaman website tersebut. Kemudian hasil pembagian tersebut dikalikan 100. Ini perhitungannya. Selanjutnya recap pemaparan sesi kedua ini. Di sini dalam sudut pandang saya, dalam sudut pandang aku. Di sini statistik kampanye di media sosial atau share medsos seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain perlu diperhatikan saat ingin mempromosikan toko online kita. Tetapi di sini hanya teman atau user yang mengenali kita yang bisa menjangkau kampanye promosi bisnis online tersebut yang kita share. Maka dibutuhkan kampanye marketing online yang lebih masif agar setiap user atau pengunjung yang dijangkau lebih banyak. Jadi tidak hanya teman atau user yang kita tambahkan teman saja yang bisa melihat kampanye promosi kita, tapi jangkauannya lebih luas untuk usernya atau pengunjung. Nah, selanjutnya cara meningkatkan conversion rate. Yang pertama, membuat CTA atau call to action berbentuk teks di blog. Dengan membuat CTA dalam bentuk teks, gambar, atau tombol akan membuat conversion rate tinggi. Walaupun ini terlihat sederhana untuk membuat teks, gambar, atau tombol. Tapi ini perlu diperhatikan juga karena aspeknya dasar tapi penting juga. Yang kedua, memanfaatkan pop-up. Contohnya saat kita membuat app e-commerce, kita akan disodorkan dengan iklan pop-up sejenis. Maka di sini kita gunakan plugin Monster untuk membuat promosi bisnis online kita bisa ditampilkan di pop-up tersebut pada aplikasi e-commerce tertentu. Jadi untuk iklan tersebut bisa dijangkau oleh lebih banyak orang. Iklan dari bisnis kita. Di sini selanjutnya yang ketiga, uji coba landing page. Berada di halaman website yang sengaja didesain untuk meningkatkan conversion rate bagi bisnis, contohnya di Niaga Hoster, Traveloka, dan lain-lain. Keempat, permudah pengunjung untuk menghubungi customer service. Meskipun informasi, harga, spesifikasi, dan ketentuan sudah tercantum lengkap di website, terkadang kita sebagai pengunjung atau user butuh customer service sebelum melakukan transaksi agar meyakinkan keputusan dan informasi secara terbuka dan langsung atau person to person. Jadi supaya meyakinkan keputusan yang kita ambil itu benar atau tidak atau layak, kita butuh customer service untuk secara langsung memberikan informasi yang lebih detail dan akurat ke kita. Jadi customer service itu bisa berupa chat, telepon, dan checkbox FAQ atau pertanyaan yang sering dilontarkan. Recap pemaparan sesi kedua selanjutnya di sini. Kelima, sediakan kolom testimoni. Pengunjung lebih melihat ulasan atau review atau testimoni sebelum melakukan keputusan pembelian atau transaksi pada website bisnis online. Terutama memaparkan insan ternama seperti artis gitu dan terkenal yang menjadi brand testimoni mereka agar lebih meyakinkan pengunjung untuk melakukan pembelian atau transaksi. Yang keenam, optimisasi blog. Contohnya menggunakan Google Webmaster Tool tadi. Selanjutnya yang ketujuh, lakukan remarketing. Yang ketujuh lakukan remarketing. Di sini remarketing memungkinkan kita menampilkan iklan langsung kepada orang-orang yang mengunjungi website kita. Dan walaupun pengunjung tersebut meninggalkan website kita, mereka akan melihat iklan-iklan serupa di website media sosial lain yang mereka kunjungi selanjutnya. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan fitur Google Ads, Facebook Ads, dan lain-lain. Yang terakhir, ke-8, melakukan retargeting.
Caranya untuk melakukan pendekatan kembali ke audiens yang sudah berinteraksi di situs tertentu. Retargeting ads menggunakan cara kerja dengan sistem pixel based. Di sini tools yang dipakai yaitu Perfect Audience, AdRoll, Retargeter, Bizo, dan lain-lain. Paling populer adalah Facebook dan Google AdWords. Nah, di sini kesimpulan yang bisa saya ambil dari webinar Room 2 dengan tema revolusi mental, yaitu webinar series kewirausahaan dan digitalpreneur, yaitu sesi pertama dan sesi kedua sangat berkaitan, yaitu pemaparan tentang Google Webmaster Tool atau Search Console, yaitu di sini dimana teknik pengelolaan dan manajemen suatu website yang mumpuni dari segi visualisasi, isi kebutuhan, fitur, dan informasi, serta penggunaan keyword unik untuk jejak pencarian yang efektif menjadi satu kesatuan yang utuh, maka akan memudahkan dan mengundang lebih banyak pengunjung website tersebut. Ditambah dengan teknik marketing dari misalkan website bisnis atau toko online tersebut, yaitu menggunakan conversion rate, yaitu tadi penjelasan yang dipaparkan pada sesi kedua oleh Pak Roni Habibi, untuk menunjang persentase pengunjung website dengan melakukan tindakan yang menguntungkan si pelaku bisnis atau yang mempunyai website bisnis tersebut. Dengan hal ini, suatu website dan toko bisnis dapat menciptakan traffic marketing serta aktivitas penjualan yang baik bagi bisnis mereka. Sekian dari recap atau review saya dari webinar series kewirausahaan dan digitalpreneur Room 2. Terima kasih buat dosen pengampu mata kuliah GIS yang mengadakan UTS GIS dan yang mengundang saya dan teman-teman ke webinar series kewirausahaan dan digitalpreneur. Dan terima kasih buat dosen-dosen yang terlibat dalam webinar tersebut. Sekian dari persentase review saya atas webinar series, dan terima kasih buat menonton. Maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.